Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KNPD yaitu Administrasi Keuangan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan biodata saya. Nama saya Adistia, saya dari Prodi Teknik Kimia Angkatan SI 8, asal saya dari Kota Pasuruan. Nah, riwayat pendidikan saya pernah di SDN Kerapi Arjo 2, lalu SMPN Negeri 4 Pasuruan, dan yang terakhir saya bersekolah di SMAN 3 Pasuruan. Dan untuk organisasi atau kepengurusan di Universitas Internasional Indonesia sendiri, yaitu saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Forum Perempuan di Departemen Kajian dan Bacaan, lalu Paduan Suara Mahasiswa Universitas Internasional Indonesia, lalu saya juga mengikuti di divisi acara iChamps dan divisi acara CEW 7. Lalu saya juga sebagai staf magang Batek Puisi di Departemen Student Resource Development. Nah, rules yang akan saya sajikan atau yang akan saya umumkan di materi saya yaitu yang pertama, tidak boleh tertidur, dan yang kedua, tidak boleh memainkan smartphone, dan yang ketiga, mencatat dan aktif. Nah, apa sih itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan menurut KBBI adalah kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta pemetaan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Dan keuangan sendiri adalah seluk-beluk uang atau urusan uang atau keadaan uang. Dan menurut Deliangji, proses pengurusan dan penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang di dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Dan selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan sendiri adalah proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan ataupun pemanfaatan keuangan. Dan yang berikutnya ada tata usaha keuangan. Nah, tata usaha keuangan sendiri adalah administrasi keuangan berkaitan dengan proses-proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas pentabukuan. Nah, di sini ada komponen administrasi keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, dan yang kedua ada penganggaran keuangan, yang ketiga ada pencarian keuangan, yang keempat ada pengelolaan keuangan. Dan selanjutnya ada penyimpanan keuangan, lalu ada pengendalian keuangan, ada pemeriksaan keuangan, dan laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh dari rancangan anggaran biaya. Nah, yang pertama, yang di kolom A ada pemasukan, lalu di kolom B ada pengeluaran di setiap divisi, seperti contoh dari divisi acara dan divisi PDD. Yang terakhir ada total keseluruhan dari jumlah, yaitu seperti yang tertera pada gambar. Dan selanjutnya ada penganggaran keuangan untuk pembayaran jasa. Nah, ini jika memiliki NPWP, PPh 21-nya adalah 2,5%, dan jika tidak memiliki NPWP yaitu 3%. Dan selanjutnya ada penganggaran keuangan untuk pembayaran vendor. Nah, uraian jika memiliki NPWP, vendor yang terpotong PPh 23 atau harga sewa yaitu sebanyak 2%, dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 3% dari jumlah yang telah disebutkan. Yang selanjutnya ada biaya pengembangan kompetisi atau biaya pengembangan pendidikan atau hadiah. Dan memberikan hadiah atau biaya pengembangan kompetisi atau biaya pengembangan pendidikan. Dan bukti pembayaran, kwitansi, dan kwitansi harus bermaterai sesuai besar nominal yang dibayarkan. Dan berikut ada cara buat laporan keuangan. Nah, yang pertama, kelompokkan sesuai dengan kebutuhan divisi. Lalu yang kedua, ada urutkan sesuai dengan tanggal atau jadwal kegiatan. Nah, yang ketiga, ada tuliskan uraian pengeluaran. Jadi, setiap pengeluaran itu harus dituliskan atau diuraikan secara tertata. Lalu di sini ada format susunan anggaran keuangan. Nah, yang pertama ada konsumsi. Ini contoh dari konsumsi, yaitu ada uraian, ada satuan, harus ditulis dengan seksama, dan harga satuan, lalu ada jumlah.
Yang berikutnya ada juga format susunan anggaran keuangan. Nah, berikutnya ada pengarsipan bukti laporan keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan setiap pengeluaran. Nah, untuk keabsahan sebaiknya ditandatangani oleh penarik dana. Lalu, buat tanda tangan terima dengan menggunakan kwitansi atau ditulis dalam buku khusus. Lalu, tulis nama penarik dana, nominal uang keluar, dan jenis kebutuhan. Dan yang kedua, ada pengarsipan bukti atau nota pengeluaran. Nah, nota bukti transaksi alat tulis seperti kertas, pensil, ballpoint, penggaris, dan penghapus. Dan yang kedua adalah mesin tulis atau ketik manual dan elektronik. Dan yang terakhir alat hitung seperti mesin hitung manual atau elektronik. Dan yang terakhir ada pencatatan pada jurnal dan buku besar. Nah, yang pertama pengelompokan bukti pemasukan baik berupa uang tunai maupun barang, penjualan barang atau sponsor. Nah, pengelompokan bukti penarik uang dan pengelompokan bukti pembayaran berdasarkan divisi kegiatan. Nah, berikut adalah contoh bukti transfer dari e-banking atau m-banking. Nah, yang berikutnya ini ada contoh kwitansi yang bermaterai yang sudah ditandatangani. Dan yang berikutnya, ini ada printout nota yang disertai dengan identitas toko. Dan yang berikutnya, ini ada nota tulis dengan identitas toko yang seperti tertera pada gambar. Jadi, beda dari gambar yang sebelumnya. Dan ini adalah nota tidak sah atau biasa disebut dengan nota gundul. Dan berikutnya ada penggunaan kwitansi. Nah, kwitansi bermaterai hanya digunakan untuk pembayaran jasa, seperti pemateri dan lain-lain. Dan pembayaran makanan dan barang tidak diperbolehkan hanya menggunakan kwitansi saja, tetapi disertai dengan nota. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.